Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Mutakin. Saya di sini akan membahas materi kimia dasar tentang kesetimbangan kimia. Sebenarnya pembahasannya ada banyak ya. Namun pada kali ini saya akan membahas 5 saja untuk part 1, yaitu yang pertama pengertian reaksi kesetimbangan, yang kedua syarat-syarat terjadinya kesetimbangan, yang ketiga menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau Kc, dan di situ nanti ada dibagi tuh, ada homogen, heterogen, ntar perbedaannya saya kasih tahu beserta saya kasih tahu contoh soalnya. Lalu yang keempat ada menentukan hasil bagi reaksi atau Ki, terus saya cantumin contoh soalnya juga, dan Kc dan Ki ini ada hubungannya nih, nanti saya jelasin. Langsung saja ya ke pengertian. Jadi kesetimbangan kimiawi ini adalah kesetimbangan dinamis, artinya molekul individu terus-menerus bereaksi meskipun komposisi keseluruhan campuran reaksi tidak berubah. Syarat-syarat terjadinya kesetimbangan itu ada 3. Yang pertama, berlangsungnya dalam ruangan tertutup, lalu ada laju ke kiri sama dengan laju ke kanan, seimbang itu jadi seimbang. Lalu yang ketiga, terjadi secara mikroskopis. Konstanta kesetimbangan atau Kc itu didefinisikan sebagai hasil kali konsentrasi kesetimbangan atau mol per liter produk masing-masing pangkat yang sesuai dengan koefisiennya dalam persamaan seimbang dibagi dengan produk kesetimbangan konsentrasi reaktan. Masing-masing dinaikkan ke pangkat yang sesuai dengan koefisiennya dalam persamaan seimbang. Jadi dalam singkatnya itu rumus itu Kc sama dengan produk pangkat koefisien per reaktan pangkat koefisien. Nah, lalu pada konstanta kesetimbangan ini juga dibagi nih. Nah, ini homogen dan heterogen. Jadi ini homogen tuh fasanya sama. Fase 1 ini yang G gas. Jadi kalau misalnya homogen tuh kalau gas semua gitu, nggak ada yang berbeda. Ini juga kan yang N2 gas plus 3H2 gas, jadi 2NH 3 gas. Berbeda dengan heterogen. Kalau heterogen itu fasenya berbeda. Maksudnya berbeda itu jadi salah satunya ada yang berbeda, kayak seperti ini contoh yang kiri. Ada CO2 gas ditambah C solid menjadi 2CO gas. Jadi ada yang berbeda tuh solid ya kan. Lalu ini juga ada CO3 solid dipecah jadi CaO solid plus CO2 gas. Nah, beda kan. Lalu kalau misalnya mengenai konsentrasi kesetimbangan ini kita harus mengingat ada 4 poin, ada catatan pentingnya. Yang pertama itu konsentrasi zat yang diambil untuk menentukan Kc hanya yang berwujud aki, aqua atau larutan dan gas, karena solid dan cairan itu memiliki konsentrasi 1 tuh. Lalu yang kedua, Kc tetap pada temperatur yang sama. Yang ketiga, Kc berubah hanya ketika suhu berubah. Dan yang terakhir, Kc tidak bergantung pada konsentrasi zat awal. Langsung aja ke contoh soalnya. Jadi ada sejumlah nitrogen dan hidrogen ditempatkan dalam ruangan tertutup bervolume 5 liter dan 500 Celcius suhunya. Jika pada keadaan setimbang didapat 3,01 mol N2, 2,10 mol H2 dan 0,565 mol NH3, hitunglah Kc reaksi berikut pada suhu 500 Celcius. Ini sebenarnya ada yang menggunakan tabel yang jadi pakai mula-mula, terus reaksinya berapa, nanti menjadi sisa. Namun ini kan udah sisa ya, jadi kita langsung aja pakai tabel. Untuk mencari konsentrasi kesetimbangan itu dibagi dengan volume. Jadi sisa dibagi dengan volume. Ini 3,01 dibagi 5 liter seperti ini, N2 menjadi 0,602 molaritas. Lalu yang H2 2,10 mol per 5 liter menjadi 0,420 molaritas. Dan NH3 0,565 mol per 5 liter dibagi 5 liter menjadi 0,113 molaritas. Itu konstanta kesetimbangan masing-masing. Lalu kita masukkan ke konstanta kesetimbangan. Tadi yang konsentrasi kesetimbangan. Sekarang kita masukkan ke konstanta kesetimbangan.
Jadi kan tadi KC itu rumusnya ini, produk per reaktan ya kan, produk pangkat koefisien dibagi reaktan pangkat koefisien. Produk kan yang kanan ya, reaktan yang kiri, jadi langsung aja ini koefisiennya 2 berarti di pangkat 2, yang H3 di pangkat 2, lalu yang reaktan tuh N2 H2, karena ini ada koefisien 3 jadi H2 pangkat 3, langsung dimasukin konsentrasi kesetimbangannya 0,113 pangkat 2 dibagi 0,602 dikali 0,420 pangkat 3, itu angkanya dari sini yang tadi kita hitung itu konsentrasi kesetimbangannya. Lalu didapatkan konstanta kesetimbangannya 0,286 itu. Nah, seperti aja untuk konstanta kesetimbangan. Lalu kita lanjut ke hasil bagi reaksi atau Q. Jadi terkadang hasil bagi reaksi itu disebut ekspresi aksi massa. Hasil bagi reaksi atau Q itu adalah perbandingan konsentrasi produk dan reaktan di pangkat koefisien masing-masing yang bukan pada keadaan setimbang. Tuh, jadi bedanya bukan pada keadaan setimbang. Jadi rumusnya sama aja, Q sama dengan produk pangkat koefisien per reaktan pangkat koefisien. Tuh, udah sih ini aja, langsung aja kita langsung ke contoh soalnya ya. Jadi contoh soalnya itu seperti ini. Pada suhu tinggi reaksi berikut mempunyai Kc sama dengan 65. Ada Kc sama dengan 65 soalnya kan ini cari perbandingan ya kan. Lalu ada 2 HI menjadi H2 plus I2 jika dalam campuran terdapat HI sama 0,5 molaritas, H2 sama dengan 2,8 molaritas, dan I2 sama dengan 3,4 molaritas. Apakah sistem tersebut berada dalam kesetimbangan atau tidak? Jika tidak, kemanakah reaksi tersebut bergeser untuk mencapai kesetimbangan? Jadi ntar kita nyari tahu nih, ya kan, atau kiri. Lalu dia lebih apa, butuh apa gitu. Ini langsung masukin aja. Karena di produk yang kanan reaktan yang kiri langsung dimasukin. Ini harusnya kalau jabarin dulu tuh H2 dikali I2, jadi langsung aja masukin kan H2 nya itu 2,8 berarti 2,8, I2 nya 3,4 dibagi apa reaktan 2 kan 2 HI koefisiennya 2 jadi HI pangkat 2 atau kalau dimasukin langsung 0,5 pangkat 2, kalau dihitung kita dapatkan 38,08. jadi kan KC nya 65, Q nya 38, berarti Q kurang dari KC. Nah, untuk mengetahui pikir kemana dan dibutuhkan apa, kita harus memahami materi pembahasan yang setelah ini. Nih, jadi hubungan KC dengan Q. Jadi hasil bagi reaksi itu memiliki bentuk yang sama dengan konstanta kesetimbangan, tetapi melibatkan spesifik nilai yang belum tentu konsentrasi kesetimbangan. Konsep hasil bagi reaksi sangat berguna. Kita bisa membandingkan besar Q dengan KC untuk reaksi dalam kondisi tertentu untuk memutuskan apakah reaksi itu maju atau mundur atau kanan kiri atau kiri kanan. Harus jadi lebih banyak untuk membentuk kesetimbangan. Jadi misalnya Q kurang dari KC itu berarti kanan. Kalau lihat dari gambar, kanannya itu berarti dia lebih banyak produk. Kalau Q sama dengan KC berarti dia udah setimbang reaksinya. Kalau Q lebih dari KC itu berarti ke kiri, atau kalau lihat dari gambar dia lebih banyak reaktan. Nah, udah diketahui nih, berarti kita bisa menentukan nih. Tadi kan yang tadi itu Q kurang dari KC. Q kurang dari KC itu berarti dia bergeser ke kanan atau lebih banyak produk. Berarti dia itu bergeser ke kanan, dan untuk mencapai kesetimbangan tuh dia membutuhkan reaktan karena dia kan ke kanan lebih banyak produk. Berarti kalau bisa biar seimbang tuh kita tambah reaktan biar dia seimbang gitu. Udah. Nah, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.